Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas soal UAS Sistel. Yang pertama, saya sendiri Ridho Harmanda dengan NIM 1102164044 ingin membahas soal nomor 1 sampai 6. Yang pertama, pada sistem multiple akses berikut mana yang membutuhkan koordinasi waktu yang presisi. Nah, di sini saya menjawab TDMA karena di tema TDMA itu sendiri dia lebih fokus di koordinasi waktunya. Terus lanjut untuk nomor 2, CDMA berbeda dengan dari TDMA dalam hal link karena CDMA ini menggunakan sistem kode untuk frekuensinya dan pembagian usernya. Terus untuk yang nomor 3, di sini saya menjawab dari soalnya sendiri itu perencanaan frekuensi sangat esensial di dalam bagi saya FDM karena FDM itu lebih terfokus ke frekuensi multiplexnya, lebih fokus ke multiplexnya. Lalu untuk nomor 4, manakah yang bukan merupakan keunggulan dari sequence dan split spectrum atau DSS? Itu saya menjawab D uh, karena spektrumnya itu lebih luas, terus sama bandwidth-nya itu lebih besar yang dipakai, jadi dia nggak termasuk frekuensi kecil sempit. Terus untuk nomor 5 itu urutan operasi dari PCM sendiri itu adalah sampling, kuantitasasi, dan coding. Karena di sini sampling itu adalah proses pengambilan sampel atau contoh besaran sinyal analog pada titik tertentu. Terus untuk kuantisasinya itu untuk menentukan segmen dari amplitudo sampling dari dalam level-level kuantisasi. Dan pengkodean. Pengkodean itu adalah mengubah besaran amplitudo samplingnya ke bentuk digital biner. Terus untuk nomor 6, konversi analog yang diperlukan itu adalah sampler, quantizer, dan coder. Sebenarnya itu sama aja yang kayak seperti nomor 5 tadi prosesnya. Mungkin dari saya seperti itu. Sinyal dapat direkonstruksi jika disampling dengan kecepatan saya jawab di atas karena pada umumnya persamaan Inggris itu harus 2 kali frekuensi sampling supaya tidak terjadi aliasi. Yang 8 itu dalam kuantisasi dapat direduksi dengan menaikkan. Kenapa noise kuantisasi terjadi karena pembulatan analog dapat berpengaruh terhadap kualitas informasi yang diterima oleh penerima. Selanjutnya, yang nomor 8, lapisan ini merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah wide area atau yang atau di dalam sebuah segmen lokal. Tempat yang pertama adalah data link. Karena data link dapat melakukan dua layanan dasar. Yang pertama itu memungkinkan lapisan atas meningkatkan media yang dengan menggunakan teknik farming. Yang kedua itu mengendalikan bagaimana data ditempatkan pada media dan diterima dari media. Selanjutnya yaitu nomor 10, IP address untuk jaringan berukuran kecil global area network. Yaitu saya menjawab pasti. Kenapa? Karena terdiri dari 24 bit sehingga IP address kelasnya untuk jaringan ukuran kecil. Selanjutnya yang 11, panjang ID pada kelas B yaitu 16 bit. Digunakan untuk jaringan yang jumlah tidak terlalu besar. 12 selanjutnya yaitu sebuah program yang menentukan diizinkan tidaknya lalu lintas yang datang dan keluar server adalah firewall karena sebuah sistem keamanan untuk meloloskan dan memantau
masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan. Saya lanjutkan ya tadi lagi karena saya harus saya akan menggunakan nomor 13. Nomor 13 pada model Java ID error yang dilakukan saya menjawab dengan master. Kenapa? Karena pada bagian transmission control protocol fungsi utamanya itu di mana data yang gagal berkirim lalu si penerima harus sadar kalau data gagal berkirim lalu dikirim kembali. Makanya saya menjawab master. Dan nomor 14 data dimanfaatkan dan tidak menggunakan informasi yang terkandung di dalamnya adalah tadi kelas. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan data yang diterima dengan asli dan tidak menggunakan informasi yang terkandung di dalamnya. Dan juga digunakan jika si akurasi data sangat tinggi. Nah, nomor 15, suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai secara bergantian pemakai dengan real time system. Itu kan sudah sangat terpercaya terhadap waktu dan juga kenapa? Karena time system juga publikasi yang dilakukan secara bergantian pada waktu yang berbeda. Sedangkan apabila real time real time itu komunikasi di waktu yang bersamaan yang baiknya jelas salah. Mohon maaf itu dikoreksi ya, itu jawabannya time sharing system bukan real time system. Ini jawabannya yang D. Oke, nomor 16 itu layer yang bertanggung jawab dalam melakukan enkripsi data adalah layer preservation. Kenapa? Karena fungsi utamanya yaitu untuk enkripsi dan dekripsi informasi data. Jadi apabila si network dia fungsinya untuk preserving dan transport tadi kayak penggunaan pesan antar dua atau postingan. Session sendiri itu untuk mengendalikan dan memutus koneksi komputer. Nomor 17 itu satu cara untuk memperkecil ukuran data serta mempersingkat waktu pengiriman maupun menghemat penggunaan media penyimpanan adalah kompresi. Kenapa? Sebab apabila enkripsi untuk mengamankan informasi, terus tadi ada kapsulasi itu untuk membuat satu jenis data jaringan menjadi jenis data lainnya. Sedangkan deskripsi itu dia kayak berupa menggambarkan seperti objek, peristiwa dan lain-lain. Terus nomor 18 itu pada serial transmission memiliki metode transmisi yaitu sinkronus transmisi dan asinkronus transmisi. Sinkron sama asinkron ya. Soalnya saya akan melanjutkan nomor 19 pada optimanya komunikasi voice atau video yang bukan kemudian dan adalah saya menjawab sudah diinformasikan adalah masalah itu biasanya tidak ada informasinya karena biasanya ada jalur yang berbentuk dan memiliki sudut yang banyak. Dan apa yang dimaksudkan pada sistem komunikasi dengan saya menjawab memungkinkan suatu perangkat pindah dari suatu sel ke sel yang lain tandanya dikarenakan handoff adalah suatu proses pengendalian apabila pengguna melakukan sel ada pengguna dari sel yang lainnya. Selanjutnya satu jenis security yang digunakan pada web dan privacy adalah yang menyala extension karena menggunakan ekspresi wajib yang bekerja dengan fungsi yang dimasukkan di dalam administrasi ke akses web antara fungsi yang diberikan web supaya dengan yang dimasukkan web ini diidentifikasikan ke akses web tentunya harus sama. Selanjutnya nomor 2 proses berkomunikasi menggunakan teknik melakukan dasar berikut gateway
layanan tidak seragam, maka jika tidak seragam karakteristiknya layanan maka tidak dapat menghubungkan ke daerah yang jauh, komunikasinya tidak sama di kota yang lain, dan tidak hubungan dan tidak pengiriman dan tidak real time. Selanjutnya nomor 4, proses pengembangan informasi yang tentang tentang frekuensi pada sebuah pembawa adalah definisi dari menjawab modulasi kedatangan modulasi adalah proses penggunaan ring yang frekuensinya sehingga menjadi sinyal sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Selanjutnya nomor 5, jenis-jenis sel pada aplikasi program berdasarkan kompleks area elektronik. Saya menjawab di sini kejungin atau karena dan data yang saya dapat, saya mendapatkan sel di mana radiusnya itu lebih dari 5 km, biasanya 5 km, mikroselnya di mana garis radiusnya itu 3 km sampai dengan 1 km, misalnya di mana kurang dari 1 km sudah untuk sistem GSM atau GSM biasanya ada yang yaitu sistem GSM. Selanjutnya akan dilanjutkan pada soal esai. Soalnya dengan menggunakan honeypot bervariasi, cek apakah terdapat error pada kode tersebut. Kodenya 1000110. Tidak ada terdapat error tersebut. Nah, posisinya ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, dan D7. Mendeteksi error P1, P1, P1-nya sama dengan D3, D5, dan D7. Out parity, terdapat error pada P1 sama dengan 1 karena harusnya genap. P2 sama dengan D3, D6, D7. Out parity ketika ada out parity berarti terdapat error pada P2 sama dengan 1. P4 sama dengan D5, D6, D7. Out parity tidak error karena di awalnya genap. Karena genap pada awalnya. Mendeteksi error. Tadi sudah mendeteksi error ada P4, P2, P1, yaitu 0, 1, 1. Nah, kita lihat ada buat mendeteksi desimal 1 dari 0 sampai 10. Nah, kita dapat yang ke 3, 0, 1, 1. Tadi yang terdapat error D3, sehingga D3 sama dengan 0. Maka recited code yang benar adalah 1000010. Oke, lanjutkan nomor 2. Untuk nomor 2 sendiri itu network address-nya itu adalah 141.2.0/25. Untuk address class-nya itu dikategorikan kelas B. Jadi default subnet-max-nya itu adalah 255.255.00. Untuk custom subnet max-nya itu jadi 18 kali, 18 kali, dan 18 kali, dan 1 di depan, terus 0-nya 7 kali. Terus untuk jumlah subnetnya itu karena diambil dari banyaknya binary pada 2 oktet, jadi itu ketahuannya di situ hanya ada 1, jadi untuk jumlah subnet itu adalah 2. Terus untuk jumlah host address-nya itu dimana nilai pangkatnya itu adalah kebalikan dari nilai yang dari jumlah subnet, jadi diambil nilai nolnya. Nah, di itu sendiri nol itu ada 7, jadi 2 pangkat 7 dikurang 2, jadi hasilnya 120 dikurang 2 sama dengan 126 host address. Terus untuk jumlah usable address-nya itu 126 dikali 2. 126 itu dapat dari jumlah
host address-nya terus dikali 2 dari jumlah subnet. Jadi hasilnya itu dapat 252 usable address. Untuk jumlah usable address untuk blok subnetnya itu didapat dari 256 dikurang 128. Jadi hasilnya itu ada 128 bit. Jadi ada 0, 128 sampai 256. Untuk rentang subnet ke-7 dari 7-nya itu adalah dari hitungan tabel itu 141.2.6.0 sampai dengan 141.2.6.127. Untuk alamat bloknya dari subnet kelima juga sama, dari rentang 0 sampai 128. Terus untuk broadcast address-nya yang keempat itu adalah 124.2.3.255. Untuk user address-nya pada subnet ke-6 itu 141.2.4.129 sampai dengan 141.2.4.254. Dilanjut ke nomor 3. Ya, untuk nomor 3, soalnya diketahui simbol A, B, C, D, E, F, G dengan probabilitas kemunculan masing-masing 0,25, 0,20, 0,12, 0,15, 0,1, ditanyakan, dan 0,02 untuk nomor kelompok kami. Yang pertama, tentukan channel pano kode untuk simbol tersebut menggunakan tabel. Dan untuk yang B, tentukan channel pano kode untuk ketujuh simbol tersebut menggunakan diagram pohon. Dan untuk yang C, hitung redundansi dan efisiensi. Nah, di sini di note apabila si probabilitas itu adalah 1 dikurangi jumlah dari A untuk mengetahui nilai F yang ditanyakan. Nah, untuk yang pertama, di sini kita ditampilkan terlebih dahulu ada simbol, kita tulis ulang terlebih dahulu simbol dari A sampai G. Nah, untuk yang pertama dari yang P, kita kan sudah menulis ulang dari nilai-nilai masing-masing semuanya. Untuk yang S pertama itu pembagian pertama itu karena menghasilkan sisi atas sama sisi bawah sehingga dikasih nilai 00 dan bawahnya 1, 1, 1, 1. Untuk yang S2 itu pembagian kedua, makanya si 0 jadi dia ngambil nilai di tengah dari yang S1, maka dia taruh 0 di atas, 1 di bawah 0, lalu ke bawahnya lagi seperti yang di S1, 0, 0, 1, 1, 1. Untuk yang S3 sama, dia di pembagian ketiga karena menghasilkan sisi atas dan bawah kecil. Maka dia strip lalu 01, 0, 1, 1. Untuk yang S4 ini adalah pembagian yang terakhir, maka dia hanya 0, 1 dan yang lainnya dia dikasih tidak ada nilai. Sehingga kita mendapatkan kode versinya yaitu untuk yang A 00, B 01, C 100, D 101, E 110, F 1110 dan G 1111. Next. Nah, maka di sini untuk yang B sendiri, kita membuat tabel diagram pohon di mana kita akan mengurutkan terlebih dahulu dari yang terbesar di sebelah kiri hingga yang terkecil sebelah kanan. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu yang terbesar di sebelah kiri yaitu yang A dan B mempunyai nilai 0,45 menjadi AB. Kita kasih keterangan kembali apabila 0,45 yaitu dari A 0,25 dan B 0,20 dan seterusnya kita mengambil dan apabila nilai semakin besar kita taruh di sebelah kiri seperti yang nilai F. Ketika yang A dan B telah dijelaskan, kita jumlahkan lagi yang C dan D karena kita lihat terlebih dahulu manakah nilai yang paling besar. Di sini nilai yang paling besar 0,15 dan 0,15. Sehingga kita jumlahkan terlebih dahulu yang C dan D sehingga kita mendapatkan 0,30 untuk CD. Lalu yang ketiga ada E, F, dan G. Di manakah nilai yang paling terbesar di antara ketiga ini yaitu 0,13. Maka kita kirikan terlebih dahulu yang 0,13, yang F, lalu kita jumlahkan yang E dan G sehingga seperti tabel yang paling bawah ini.
Lalu kita kasih keterangan apabila dia lebih kecil maka kita kasih 1, apabila dia lebih besar kita kasih nilai 0. Ya, seperti yang A dan B. Manakah yang lebih besar dan manakah yang lebih kecil? Untuk yang 0,45 AB ada A dan B, yang lebih kecil adalah 0,20 kita kasih nilai 1 dan lebih besar 0,25 kita kasih nilai 0. Dan seperti itu. Jika kita mendapatkan kalau kita terus ya, sehingga kita mendapatkan nilai A mulai dari diagram pohon A00, B01 hingga yang G111. Nah, di sini kita akan menghitung nilai efisiensi dan redundansi dengan kita mencari average length-nya, ya, panjangnya dengan rumus sigma P dari F1 tadi dikali N F1. Jadi N ini adalah jumlah in dari si diagram pohon tadi, ya. Jadi kita menjumlahkan kita mengkalikan dari nilai 0,25 ini dikalikan jumlah bit pada diagram pohon. Sehingga kita mendapatkan hasil 2,67 bit per simbol. Dan untuk entropinya atau HF-nya kita sigma PI kali log 1 per PI. Nah, ini PI-nya 0,25, log-nya 1 per PI-nya sama 1 per 0,25 dan seterusnya sehingga kita mendapatkan nilai 2,613 bit per simbol. Maka untuk efisiensinya kita mempunyai rumus yaitu HS atau entropi dibagi panjangnya atau nilainya sehingga kita mendapatkan nilai 0,9. Selanjutnya nomor 4 yaitu sebuah sinyal percakapan dengan durasi total 1 menit. Sinyal percakapan ini disampling dengan kecepatan X, yaitu kelompoknya kelompok kita itu dua kelompok, maka kecepatannya itu 2 km. Kemudian dikodekan diharapkan SNRI yaitu 40 dB. Lalu pertanyaannya A jumlah bit yang dibutuhkan. Diketahui SNRI itu 40 dB. Ditanyanya itu bit efisiensi. Bit efisiensi itu rumusnya SNRI dikurangi 1,76 per 6,02. SNRI ini sudah diketahui yaitu 6,02, maka didapat 6,35. Lalu dibulatkan menjadi 6 bit per sampel. Yang B, jumlah level kuantisasi atau L. Diketahui N-nya itu kan diketahui 6 bit per sampel. Makanya L. Untuk rumus L sendiri itu pangkat N. Berarti L sama dengan 2 pangkat 6. Didapat 4 level kuantisasinya. Lalu yang C, bitrate dan bandwidth sinyal PCM. Diketahui N itu 6 per sampel. Fs itu kecepatannya itu 2 kHz. Lalu diubah menjadi Hz menjadi 2000 Hz. Ditanya bitrate. Bitrate itu rumusnya N dikali Fs. Maka didapat 6 dikali 2000 sama dengan 12.000 bit per sampel per second maksudnya. Lalu diubah menjadi kilobit per second, jadi 12 kilobit per second. Lalu untuk bandwidth PCM itu rumusnya lebih besar daripada R per 2. R itu bitrate-nya itu kan udah didapat. Bitrate-nya itu didapat itu 12 kbps per 2. Bandwidth PCM-nya itu berarti lebih besar daripada 6 kilobit per second. Lalu pertanyaan yang D, kapasitas memori untuk percakapan selama 1 menit. Untuk rumusnya itu kapasitas memori itu sama dengan bitrate dikali waktu. Bitrate-nya itu sudah didapat yaitu 2 kbps dikali 1 menit. Lalu waktunya itu dibuat menjadi itu kan di kbps berarti per second kan itu diubah menjadi second. Ini berarti 12 kbps dikali 6 sama dengan didapat 720 kb atau dibuat per megabit menjadi 0,72 MB.
Selanjutnya nomor 5, diketahui sinyal di atas DT 1, dan PSS kode CT sama dengan 1, 1, 1. Genap. Karena kami kelompok genap, kami bukan CT yang ini, yaitu CT 1, 1, 1. Gambarkan grafik di ini A sinyal data dan PSS kode DT-nya sendiri. Itu kalau misalkan kita dia akan ke bawah, satu dia akan ke atas. Di sini kami bukan space itu, berarti pin 1 itu ke bawah selama 4 space, dan 1 selanjutnya itu ke atas selama 4 space, yang selanjutnya 1 lagi itu ke atas selama 4 space. CT sendiri karena kita menggunakan yang satu. Nah, karena tadi diawali oleh yang bernilai positif 1, maka dia akan di atas. Lalu karena tadi kita menggunakan yang space itu, kita tadi satunya akan di atas, pin 1 ke bawah, lalu 1 ke atas, 1, dan yang selanjutnya dia akan ulangi seperti yang sebelumnya. Jadi 1, pin 1, 1, 1. Lalu 1, pin 1, 1, 1, dan seterusnya hingga ke kolom yang selanjutnya. Untuk yang bagian spreading sinyal TB sendiri, itu dia didapat dari hasil perkalian antara DT dan perkalian dari CT. Jadi hasil yang didapat itu jadinya minus 1, terus lalu naik jadi 1, 1, turun lagi ke minus 1, minus 1, minus 1, naik lagi ke 1, 1, minus 1, naik terus 1, terus sampai ketemu lagi ke minus 1, lalu minus 1 lagi, lalu naik ke 1, dan seterusnya jadi 1. Mungkin sekian dari hasil presentasi pembahasan soal UAS kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.